Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat USM TV, kembali lagi dengan podcast USM TV. Alhamdulillah hari ini masih ditemani dengan saya, hostnya Nisa Ulfitri atau bisa dipanggil dengan Caca ya. Baik, di podcast kali ini kita membahas tentang temanya melanjutkan studi ke pasca sarjana, bagaimana peluangnya, tantangan dan persiapan. Nah, alhamdulillah kali ini kita sudah ditemani dengan narasumber kita, Bapak Direktur Pasca Sarjana Universitas Rabi Mekah, Bapak Dr. Nes Masyudi Askep MKes. Baik Bapak, boleh dijelaskan dulu kepada Sobat USM apa itu pasca sarjana di Universitas Rabi Mekah? Baik, terima kasih Caca, Sobat USM. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast USM TV. Hari ini senang sekali saya selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Rabi Mekah. Kami sekarang ini sudah berdiri sejak 2 tahun yang lalu. Sudah ada 3 program studi di program pasca sarjana Universitas Rabi Mekah. Jadi program studi yang pertama itu adalah Magister Pendidikan Biologi, kemudian yang kedua Magister Pendidikan Agama Islam, dan Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Jadi kita itu sudah 2 tahun lebih kurang berdiri program pasca sarjana sejak April 2024. Jadi April 2024 itu yang paling pertama lahir itu pendidikan biologi, Magister Pendidikan Biologi, disusul kemudian pendidikan agama Islam dan kemudian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Jadi kehadiran pasca sarjana ini sebetulnya bertujuan untuk mengcover permintaan yang sangat tinggi, terutama sekali dari alumni Universitas Rabi Mekah sendiri akan tingginya minat ya untuk melanjutkan pendidikan, sehingga dengan adanya program pasca sarjana mudah-mudahan ini menjadi sebuah kabar baik, kabar gembira bagi siapa saja, tidak hanya alumni Universitas Rabi Mekah saja, dari luar Universitas Rabi Mekah juga bisa bergabung untuk menuntut ilmu di program pasca sarjana Universitas Rabi Mekah. Itu Caca. Makasih Bapak. Nah, selanjutnya kita ada beberapa pertanyaan nih Pak yang bingung nih tentang pasca sarjana Pak. Yang pertama itu mengapa melanjutkan studi ke jenjang pasca sarjana itu penting khususnya di era sekarang? Iya betul. Jadi sekarang ini bagaimana kita meningkatkan nilai diri itu salah satunya adalah dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan ya. Kalau zaman dulu mungkin selesai sarjana itu sudah cukup, tapi kalau sekarang magister itu dinilai seperti sebuah kebutuhan ya. Misalnya katakanlah seorang guru sudah selesai sarjana, sudah bekerja sebagai guru, perlu peningkatan, dia perlu inovasi-inovasi untuk bagaimana meningkatkan pengalaman, kualitas diri, salah satunya melalui menempuh pendidikan tadi. Misalnya kita sekarang sudah ada Magister Pendidikan Biologi ya, katakanlah kita merekrut ini alumni dari S1 Guru Pendidikan Biologi, di mana sudah banyak guru-guru S1 Pendidikan Biologi itu yang sudah bekerja sebagai guru. Mereka sudah melaksanakan tugasnya puluhan tahun, bahkan ada yang sudah 20 tahun seperti itu kan. Dengan tingginya kebutuhan tadi harusnya kita perlu meningkatkan kualifikasi diri. Bukan hanya sekedar gelar ya, tapi kita dengan bergabung di program magister ini kita juga bisa meningkatkan kapasitas ya. Bagaimana strategi pembelajaran di kelas. Misalnya ini kalau khusus guru tadi ya. Misalnya guru biologi selama ini belajar di kelas dengan landasan teori dari buku. Tetapi ketika kita sudah berada di program magister, itu guru juga sudah diajarkan bagaimana menelusuri sumber-sumber jurnal ilmiah. Nah, jurnal ilmiah itu kan suatu kebaruan, dan itu semuanya akan diajarkan ketika kita menempuh program magister. Begitu juga inovasi-inovasi selama menempuh penelitian ya. Nanti melalui penelitian itu kita bisa paham ternyata ada hal-hal lain yang
penting yang bisa diterapkan yang pada akhirnya nanti meningkatkan kualitas diri dari peserta untuk bagaimana dia ketika mengimplementasikan ke dunia kerja. Nah, bukan hanya yang sudah bekerja, kita juga mengundang alumni yang fresh graduate juga boleh bergabung ke pasca sarjana. Misalnya seperti Caca nih, nanti selesai S1 pendidikan komunikasi ya. Nah, nanti bisa bergabung di pendidikan agama Islam, kita bisa gabung di konsentrasi manajemen pendidikan, karena di dalam pendidikan itu juga butuh strategi komunikasi dan lain sebagainya. Begitu juga kalau misalnya sobat USM yang punya background pendidikan yang lain, misalnya dari background kesehatan, kita bisa gabung di sini ke prodi Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam, Lingkungan dan Kesehatan. Nah, begitu juga dari teknik lingkungan, dari bermacam-macam lah yang nanti kita akan terus kembangkan sehingga prodi-prodi baru nanti akan kita lahirkan. Seperti itu. Selanjutnya, apa alasan utama mahasiswa memilih melanjutkan kuliah di Nah, ini yang penting ya. Khususnya di USM ya, Pak? Iya, betul. Universitas Ramli Mekah ini sudah dikenal sangat pemurah hati. Semoga pemilik yayasan mudah rezeki terus ya. Amin. Yang pertama sekali itu biayanya sangat murah sekali. Kalau program magister untuk sekarang ini SPP-nya hanya 5 juta rupiah. Bisa dicek di kampus mana. Sepertinya kita paling murah ya, 5 juta rupiah per semester. Itu pun boleh dicicil. Dicicil per semester, Pak? Per bulan. Oh, per bulan. Dan itu salah satu ya. Kemudian kita sudah memiliki tenaga pendidik yang kualifikasi yang sangat mumpuni di sini. Nah, doktor sudah pasti ya, karena program magister pengajarnya itu harus doktor. Dan kemudian tenaga pendidik di kita ini, dosen-dosennya itu selain doktor, mereka juga sudah associate professor. Associate professor itu jabatan fungsionalnya setingkat di bawah profesor ya. Lektor kepala istilahnya. Nanti kalau sobat TV bisa searching, associate professor itu lektor kepala ya, selangkah lagi menuju profesor. Dan mereka punya pengalaman penelitian yang luar biasa, yang bisa di-share kepada calon mahasiswa. Nah, seperti kita tahu juga beberapa waktu kemarin baru selesai pengumuman hibah pemenang pendanaan penelitian dari Kemendikbudristek, itu paling banyak di Universitas Ramli Mekah untuk kampus swasta. Jadi dari situ saja kita bisa tahu bagaimana kualitas dosen-dosen kita di sini sehingga bisa menembus pembiayaan yang tim penilai yang sangat ketat sekali ya, seperti itu. Jadi oleh karena itu sobat USM yang minat mau ngambil S2, ayo bergabung ke sini. Di pasca sarjana ya, USM ya, Pak. Murah bukan berarti tidak berkualitas ya. Kita murah itu maksudnya supaya semua orang itu bisa menjangkau pendidikan kita, tapi kualitas tetap nomor satu. Betul. Seperti itu, Caca. Nah, apa saja keunggulan di pasca sarjana USM dibandingkan dengan kampus lain, Pak? Ya, itu tadi ya, salah satunya kita fleksibel, biaya terjangkau, kualitas ya. Kemudian dari sistem perkuliahannya yang tidak menyulitkan mahasiswa. Nah, kita punya dosen-dosen yang berkualitas tapi fleksibel. Nah, artinya nggak yang ngebosi gitu. Nah, kadangkala jadwal kuliah juga kita bisa menyesuaikan jadwal mahasiswa. Jadi kita buka kelas untuk magister itu nggak rame-rame mahasiswanya, maksimal satu kelas itu 15-16 itu sudah paling rame ya. Jadi ada kala dosen kita juga bisa ikut jadwal daripada mahasiswa untuk perkuliahan. Tapi yang pasti perkuliahan itu tetap ada, dan kita juga memastikan bahwa kualitas output yang kita hasilkan itu memenuhi standar-standar ya. Apalagi USM ini kan terakreditasi baik sekali ya. Kita harus menjaga kualitas itu.
Jadi lulusan pasca sarjana itu di Universitas Islam di Mekah kita syaratkan sebelum sidang itu harus lulus publikasi artikel ilmiah pada jurnal terakreditasi minimal Sinta 3. Bahkan beberapa lulusan yang sudah lewat kemarin ada yang berhasil tembus di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus. Nah, artinya setelah kita tetapkan target standar seperti itu, dosen pembimbing dan mahasiswa bersama-sama mengejar. Enggak sekedar taruh target tinggi lalu dibiarkan mahasiswanya cari cara sendiri untuk publish sehingga nggak tamat-tamat, nggak seperti itu. Ya, jadi bersama-sama nih. Jadi itu yang perlu kita pegang. Lalu satu lagi, kita jamin mahasiswanya itu selesai tepat waktu ya. Kalau dia memang betul-betul disiplin dan mau untuk berusaha. Ya. Nah, Bapak kan tadi bilang ada 3 program studi di USM kan, Pak? Boleh nggak dijelaskan tuh satu-satu tuh? Ya, boleh. Oke, jadi kita rencana ada beberapa program studi lain nanti ya, masih on proses. Coming soon ya Pak? Coming soon. Jadi yang sudah ready nih, yang sudah ada, Magister Pendidikan Biologi itu mulainya di Maret 2024, sudah 2 tahun, sudah ada alumni 5 orang. 5 orang sudah selesai yudisium, menunggu wisuda, dan bangganya kita 5 orang yang di yudisium kemarin itu semuanya berhasil publish artikel di Sinta 2. Dari 5 itu ada 3 yang berhasil publish di Sinta 2, 1 di jurnal Scopus Q3. Jurnal Scopus itu jurnal internasional bereputasi. Ya, jadi itu memang syarat yang kita haruskan sebelum mereka sidang, dan dosen pembimbing betul-betul membimbing sehingga bisa berhasil publish ya. Itu yang pertama. Jadi untuk Magister Pendidikan Biologi ini kita mengundang para alumni sarjana khususnya pendidikan biologi untuk bergabung, dan juga guru-guru biologi ya Sobat USM untuk bergabung di Magister Pendidikan Biologi, bergabung di USM. Kita nanti buka semester barunya di bulan September. Kemudian yang kedua, Magister Pendidikan Agama Islam. Itu di dalamnya kita ada konsentrasikan lagi. Ada manajemen pendidikan Islam, ada pendidikan agama Islam, ada satu lagi itu pendidikan anak usia dini. Jadi ada konsentrasinya di dalam prodi Magister PAI itu. Nah, kalau untuk prodi ini kami mengundang nanti guru-guru agama, guru-guru agama dari dimanapun berada untuk bergabung dengan kita. Guru agama itu ada di SD, SMP, SMA, MSN, semuanya bisa gabung dengan kita untuk berkuliah di sini. Kemudian yang ketiga, Magister Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Nah, ini lingkungan ini ada 3 konsentrasi di dalamnya. Ada pemrosesan, ada kesehatan lingkungan, dan satu lagi tentang pengelolaan. Nah, untuk ketiga prodi ini yang sudah ada alumninya itu Magister Pendidikan Biologi. Nah, kalau PAI itu sudah di posisi mau sidang akhir, sudah mau ada alumni juga. Dan kemudian kalau pengelolaan sumber daya alam lingkungan ini juga di posisi semester 4 mereka sedang proses tesis ya. Dan ketiga-tiganya ini sudah berstatus terakreditasi. Jadi tidak masalah. Terus bagaimana prospek karir lulusan dari masing-masing program studi ini, Pak? Iya. Karirnya, Pak. Oke. Untuk karir kita memang ada satu unit ya di kampus yang mencarikan pekerjaan. Ada unit research study namanya, dan unit ini nanti akan membantu alumni kita untuk mendapatkan pekerjaan pertama. Kalau untuk yang sudah bekerja itu nanti kita juga
jalin kerjasama Oh. dengan tempat beliau sudah bekerja sebelumnya. Mau Kan, gitu ya, Pak? betul. Nanti kan mungkin sudah ada peningkatan kapasitas. Nanti kita akan sowan ke pengguna lulusannya untuk menjelaskan bahwa yang bersangkutan ini sudah selesai menempuh pendidikan jenjang S2 di tempat kita. Nanti akan ada pertimbangan untuk penempatan karir ya. Baik. Begitu juga kalau misalnya yang masih belum bekerja ya, yang belum bekerja terbuka luas ini peluangnya untuk, apalagi kalau sudah magister ya, kita bisa jadi peneliti, bisa jadi dosen ya. Menjadi dosen itu besar sekali masih peluangnya di sejumlah institusi. Baik, Pak. Terus bagaimana fasilitas dan dukungan yang diberikan oleh USM kepada mahasiswanya pasca sarjana ini, Pak? Ya, kalau fasilitas tak perlu diragukan lagi ya. Universitas Ramli Mekah salah satu universitas tertua di Aceh ya. Jadi Swasta tertua ya, Pak? betul. Jadi seluruh fasilitas yang ada di program sarjana itu kita pakai untuk magister ya. Dan seperti laboratorium MIPA, laboratorium biologi, lab komputer, apalagi sekarang zamannya multimedia ya, lab micro teaching itu semuanya kita sudah punya. Dan ditambah lagi kalau program pasca sarjana itu punya ruang kelas tersendiri dia. Jadi selain fasilitas dari program sarjana itu kita bisa pakai semua, di program pasca sarjana itu juga ada fasilitas tersendiri. Selain itu kita juga sudah melaksanakan sistem perkuliahan hybrid ya. Artinya kalau ada mahasiswa yang barangkali ada misalnya mahasiswa pekerja yang tidak cocok waktu, tidak cocok jadwal, itu kita juga bisa menyelenggarakan kuliahnya sistem hybrid seperti itu. Pertanyaan terakhir nih, Pak, apa pesan dan saran Bapak bagi mahasiswa yang masih ragu untuk melanjutkan studi ke pasca sarjana USM? Ya, Sobat USM jangan ragu untuk bergabung bersama Universitas Ramli Mekah. Kita terakreditasi baik sekali dan sudah banyak jaminan ya. Jangan ragu untuk bergabung dengan kita. Alumni dari Universitas Ramli Mekah sudah di mana-mana, boleh dicek, sudah puluhan ribu. Jadi jangan ragu untuk bergabung bersama kita. Proses cepat, biaya terjangkau, apalagi lengkap semua lah. Ya. Jadi perlu satu ini saya mau kasih tahu untuk Sobat USM. Kita kadangkala masih berpikir dengan brand ya. Kadang-kala sekarang berkuliah di kampus yang besar justru SPP-nya mahal gitu kan, demi mempertahankan gengsi. Padahal sebetulnya dari diri kita sendiri itu potensinya lebih besar, mau berkuliah di mana saja. Misalnya Caca nih yang sangat berpotensi, sangat berprestasi, walaupun kuliah di mana saja dia akan tetap berpotensi sejauh dia menggali kapasitas dirinya. Betul. Jadi ketika ada Universitas Ramli Mekah dengan biaya terjangkau, dengan status akreditasi baik sekali, kenapa harus pilih ke tempat lain? Seperti itu. Ayo bergabung di Universitas Ramli Mekah. Betul, Pak. Kayak gitu Caca. Oke, Pak, itu terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya segitu saja, Bapak. Baik, teman-teman Sobat USM, terima kasih sudah menonton podcast ini. Semoga bermanfaat dan masih bingung mau pasca sarjana di mana, mending di USM aja. Baik, Bapak, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.